Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Manggala, perkenalkan aku Syifa Noorasana dari MKN 211. Di sini aku akan membahas soal UTS genap tahun 2023-2024, mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak yuk. Seperti biasanya teman-teman, soal UTS pengakun 2 ini terdiri dari beberapa materi yang telah kita pelajari selama semester genap periode pertama ini, yaitu yang pertama adalah aset tetap, lalu yang kedua ada obligasi, kemudian kita juga mempelajari tentang non-current liabilities, yaitu liabilities jangka panjang selain obligasi tadi. Kemudian yang terakhir ada corporation, lebih tepatnya modal saham yang ada di corporation itu sendiri. Baik, langsung aja kita menuju soal yang pertama. Baik teman-teman, untuk efisiensi waktu, di sini aku udah menyediakan jawaban dari soal yang akan kita bahas pada kali ini. FYI guys, jawaban ini udah aku recheck dan cross-check berkali-kali dan juga udah aku sesuaikan dengan kunci jawaban dari dosen pengakun. Soal yang pertama tentang aset tetap. Diketahui, data-data aset tetap berupa tanah, bangunan, mobil dan mesin PT PKN per tanggal 31 Desember 2022 ialah sebagai berikut. Jadi, di sini ada disediakan tabel yang berisi data mengenai aset tetap PT PKN dan tersedia beberapa informasi yang berguna bagi kita dalam melakukan pembukuan. Langsung aja kita lanjut transaksinya. Ini adalah transaksi PT PKN tahun 2023. Di tanggal 25 Maret, PT PKN ini membeli mesin C dengan harga 275 juta secara tunai. Memiliki nilai residu 25 juta dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus 5 tahun. Nah, yang menjadi kunci di sini ialah dibeli mesin C dengan harga 275 juta secara tunai. Jadi, informasi lain ini hanyalah informasi tambahan yang berguna untuk penyusutan nantinya. Jadi yang perlu kita catat di pembukuan hanyalah yang ini. Oke. Tanggal 25 Maret, kalau kita membeli mesin C bertambah di debit, kemudian kita membeli secara tunai, cash di kredit sebesar 275 juta. Tanggal 3, mesin A ditukar dengan mesin D dengan menambah 80 juta rupiah. Mesin D memiliki nilai residu 20 juta rupiah. Disusutkan secara garis lurus selama 5 tahun. Harga pasar mesin A pada saat dijual adalah sebesar 120 juta. Tanggal 3 Juli, mesin A ditukar dengan mesin D. Kita lihat mesin A. Kita punya mesin A dengan harga 450 juta dan telah disusutkan sebesar 275 juta per tanggal 31 Desember 2022. Nah, karena kita menukar dengan mesin D di tanggal 3 Juli, otomatis kita harus mengupdate data penyusutan mesin A agar sesuai dengan tanggal saat kita menukar dengan mesin D untuk mencerminkan nilai buku mesin A yang sebenarnya. Jadi, di sini yang pertama harus kita jurnal ialah penyusutan mesin A. Jurnal penyusutan pada umumnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi mesin A sebesar 50 juta. 50 juta didapat dari informasi ini. Diketahui biaya perolehan mesin A 450 juta dan nilai residunya 50 juta. Sehingga biaya yang harus didepresiasikan sebesar 400 juta. 400 juta ini harus kita habiskan selama 4 tahun ya kan. 400 selama 4 tahun. Artinya setahun kita menghabiskan atau menyusutkan 100 juta dalam setahun atau 12 bulan. Nah, lalu kita hitung per 31 Desember 2022 ini ke 3 Juli 2023 itu berapa bulan sih teman-teman?
Artinya kita mulai hitung dari bulan Januari 2023. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi ada 6 bulan ya teman-teman. Bulan Juli ini tidak dihitung karena dia ditukar di tanggal 3, sehingga mesin A belum digunakan di bulan Juli. Dia hanya digunakan mulai bulan Januari sampai bulan Juni, sehingga ini ada 6 bulan. Karena kita ketahui tadi setahunnya disusutkan sebanyak 100 juta, maka untuk setengah tahunnya artinya dia disusutkan sebanyak 50 juta. Jadi kita tambah akumulasi penyusutannya sebanyak 50 juta rupiah. Nah, karena akumulasi penyusutan sudah kita tambah 50 juta, artinya dia berubah dari 275 juta ditambah 50 juta menjadi 325 juta. Itu yang akan kita kurangi di jurnal berikutnya. Karena mesin A ini ditukar dengan mesin D, artinya kita harus benar-benar menghapus jejak dari si mesin A ini. Sesuai dengan biaya perolehannya tadi, 450 juta kita kreditkan untuk kita hapus. Kemudian akumulasinya yang terupdate, yang baru kita jurnal tadi, kita hapuskan di debit sebesar 325 juta. Lalu di sini diketahui kita menambah 80 juta rupiah. Artinya kita tidak cukup hanya memberikan mesin A saja untuk mendapatkan mesin D, sehingga kita harus menambah cash sebanyak 80 juta rupiah, yang membuat cash kita berkurang di kredit sebesar 80 juta rupiah. Dan di sini diketahui bahwa harga pasar mesin A ialah 120 juta. Nah, teman-teman, di sini yang perlu digarisbawahi ialah saat kita menjual aset tetap, itu bukan sebesar nilai buku dari catatan kita, tapi sebesar harga yang berlaku di pasar. Jadi walaupun nilai buku kita masih besar nih, kan kalau menurut catatan nilai buku kita kan masih 450 dikurangi dengan 325 juta, yaitu sebesar 125 juta. Ini adalah nilai buku dari mesin A. Tapi ternyata di pasar mesin A hanyalah bernilai 120 juta. Artinya harga pasar itu lebih kecil dari nilai buku kita. Ingat teman-teman, kalau begini, kalau harga jual kita lebih kecil dari nilai buku aset kita, maka kita rugi. Kita akan mendapat loss, menderita kerugian sebesar selisihnya. Sehingga kita harus mencatat kerugian kita di sebelah debit karena dia loss ya. Loss akan menjadi beban kita, sehingga dia didebitkan sebesar 5 juta selisih dari harga pasar dengan nilai buku kita tadi. Dan di sini karena kita membeli mesin D ya, kita membeli mesin yang baru yaitu mesin D, maka kita harus mencatatnya. Mencatat mesin D di debit sebesar berapa? Sebesar harga perolehannya. Harga perolehannya berapa? Ya harga perolehannya sebesar harga jual atau harga pasar, yaitu 120 juta ditambah dengan kas yang kita keluarkan. Ini 80 juta. Sehingga totalnya ialah 200 juta rupiah. Sehingga ini untuk jurnal ke-2. Lanjut, tanggal 10 Juli tahun 2023 dikatakan bahwa mobil B mengalami kecelakaan sehingga rusak berat dan perusahaan ingin menghapus mobil B ini. Nah teman-teman, pertama-tama yang harus kita lihat adalah data penyusutannya. Ketika kita ingin melepas suatu aset, kita harus memastikan nilai akumulasi penyusutannya sudah terupdate, sudah yang paling update. Jadi kita lihat mobil B, akumulasi penyusutannya 30 juta per
tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan kita ingin melepas atau ingin menghapus aset ini per tanggal 10 Juli 2023. Sehingga kita harus mengupdate selama 6 bulan tadi ya teman-teman, dari Januari sampai bulan Juni. Karena di sini dia ingin menghapus di tanggal 10 dan tanggal 10 ini belum bisa dihitung menjadi sebulan. Sehingga kita harus mengupdate nilai akumulasi penyusutan selama 6 bulan itu tadi. Mobil B disusutkan dengan garis lurus selama 5 tahun dan bernilai sisa 30 juta. Artinya, biaya yang harus didepresiasikannya adalah 300 juta. Karena 330 dikurangi dengan 30 juta. Nah, 300 juta ini dibagi dengan 5 tahun. Sehingga setahunnya dia harus menyusutkan sebesar 60 juta rupiah. 60 juta itu untuk setahun. Karena kita ingin mencari penyusutan selama 6 bulan atau setengah tahun, maka kita bagi 2. Sehingga yang kita susutkan ialah 30 juta. Seperti biasa, depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle, karena mobil ya, vehicle B 30 juta rupiah. Baru setelah itu kita jurnal untuk menghapusnya. Karena kita ingin menghapus vehicle B, kita kreditkan sebesar harga perolehannya ya. Lalu akumulasinya kita debitkan sebesar 60 juta dari nilai akumulasi penyusutan awalnya ditambah dengan yang baru kita update. Selisihnya ini menjadi loss atas kecelakaan vehicle, kecelakaan mobil. Kenapa loss? Karena seharusnya kita masih bisa nih menggunakan segini, tapi karena ada kecelakaan, maka kita mau gak mau harus menghapusnya. Dan mau gak mau harus kita akui sebagai loss, karena kita tidak bisa memanfaatkan yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 7 Oktober, perusahaan membeli gedung di Bintaro Jaya dan membayar tunai sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu, perusahaan juga membayar secara tunai transaksi berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi nih, dari pengeluaran dari A sampai F ini, yang mana sih yang masuk ke harga perolehan gedung. Yang pertama tentunya harga perolehan gedung itu sendiri, harga belinya yaitu 2 miliar rupiah. Ini masuk sebagai cost building tersebut. Yang A, biaya notaris untuk akte jual beli dan pembuatan sertifikat hak guna bangunan 50 juta rupiah. Nah teman-teman, perlu kita ingat kembali, harga perolehan aset itu yang bisa diakui sebagai cost suatu aset ialah biaya yang dikeluarkan untuk bisa menggunakan aset tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak mengeluarkan biaya itu, kita nggak bakal bisa menggunakan aset tersebut. Nah, biaya notaris untuk jual beli itu pasti kita selalu membutuhkan notaris kan, untuk jual beli suatu bangunan atau tanah. Dan di sini jelas-jelas disebutkan bahwa sertifikat hak guna bangunan, otomatis ini merupakan pengeluaran yang wajib kita lakukan untuk bisa menggunakan bangunan tersebut. Sehingga ini masuk ya teman-teman, 50 juta sebagai harga perolehan. Yang kedua, biaya broker atau perantara pembelian gedung. Nah, kata kuncinya adalah perantara pembelian gedung. Jadi, untuk membeli gedung, kita butuh perantara nih. Biayanya 50 juta rupiah untuk bisa membeli gedung. Otomatis ini pasti masuk. Karena kalau tanpa perantara, kita gak bisa beli gedung. Kalau kita gak beli gedung, kita gak bisa menggunakan gedung. Yang C, pengecatan dan pemasangan logo perusahaan. Kembali ke definisi harga perolehan tadi. Harga perolehan itu kan ialah biaya yang kita keluarkan untuk menjadikan suatu aset siap digunakan. Nah, untuk menyiapkan suatu gedung agar siap digunakan, otomatis salah satu persiapannya ialah dengan mengecat dan memasang logo atau apapun itu. Jadi ini termasuk ke dalam biaya perolehan. Yang D, pemasangan jaringan wifi dan listrik 40 juta rupiah. Sama seperti tadi, tanpa listrik
tanpa wifi, gedung tidak bisa digunakan. Yang perlu diketahui di sini teman-teman, ini bukanlah biaya listrik per bulan, itu bukan. Ini kan katanya pemasangan pada pertama kali dipasang, memasang jaringan wifi dan juga listrik. Jadi bukan bayar wifi atau bayar listrik per bulan gitu, bukan ya. Sehingga ini masuknya ke harga perolehan karena dia pengeluaran sekali ketika dia baru dipasang pertama kali gitu. Yang asuransi gedung selama 5 tahun. Nah teman-teman, biasanya yang kayak gini ialah kunci pertanda bahwa ini tidak termasuk ke harga perolehan, karena ini bersifat periodik ya, 5 tahun, jadi dia per tahun bayar gitu. Sama kayak yang tadi, listrik, wifi, ini kan seperti yang aku bilang tadi, ini bukan biaya listrik atau biaya wifi per bulan, tapi biaya pemasangan. Sedangkan ini bersifat periodik 5 tahun katanya, jadi tiap tahunnya dia bayar gitu, sehingga ini bukan termasuk ke harga perolehan. Kemudian yang F, biaya langganan internet selama setahun sebesar 10 juta rupiah. Kata kuncinya ialah biaya langganan. Biaya langganan bersifat periodik selama setahun. Karena dia bersifat periodik, artinya dia bayar per bulan gitu untuk langganan internet ya, sehingga ini tidak bisa dikategorikan sebagai harga perolehan. Sehingga yang termasuk ke dalam harga perolehan gedung hanyalah dari A sampai D. Ini akan kita jumlahkan dengan harga beli gedung itu 2 miliar, sehingga dapatlah 2.240 juta rupiah. Dan yang tadi, yang E, ini masuknya ke prepaid insurance atau asuransi yang dibayar di muka, karena dia membayar terlebih dahulu untuk biaya asuransi 5 tahun ke depan sebesar 20 juta rupiah. Dan yang F, biaya langganan internet selama setahun sebesar 10 juta rupiah. Ini juga termasuk ke prepaid utilities, atau bisa juga prepaid internet juga boleh. Kenapa termasuk prepaid? Karena dia belum menggunakan seutuhnya, dia membayar selama setahun. Mungkin bisa juga langsung dibebankan ya, bisa juga utilities expense karena dia setahun. Tapi karena di sini dia bayarnya di bulan Oktober, otomatis sudah bisa dipastikan di tahun 2023 dia tidak menggunakan sepenuhnya selama setahun ini, karena dia hanya menggunakan dari bulan Oktober, November, dan Desember, hanya 3 bulan ya. Jadi nanti harus disesuaikan di akhir periode, sehingga ini termasuk prepaid pada cash karena dia secara tunai besar totalnya. Oke, lanjut nomor 5. Diketahui mesin B digunakan sebanyak 15.000 jam pada tahun 2023. Nah, ini sekedar informasi ya, informasi yang nantinya akan berguna untuk penyesuaian di akhir periode. Nah, ini tidak perlu kita masukkan ke jurnal umum, karena jurnal umum itu hanya berisi transaksi yang umum, transaksi sehari-hari di tahun 2023. Nomor 6, tanggal 30 November, perusahaan mengeluarkan biaya perawatan mesin B sebesar 1,5 juta. Nah, biaya perawatan ini termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yang sifatnya itu rutin dan tujuannya untuk pemeliharaan aset saja, bukan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu aset. Sehingga ini masuknya ke maintenance and repairs expense, bukan capital expenditure yang akan menambah cost aset tersebut. Pada cash karena dia secara tunai, asumsikan secara tunai ya, kalau dia tidak ada keterangan secara kredit berarti diasumsikan secara tunai sebesar Rp1.500.000. Nomor 7, tanggal 31 Desember perusahaan melakukan upgrade kualitas mesin B senilai 40 juta dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi mesin B, namun tidak menambah usia manfaat mesin tersebut. Nah, seperti yang telah aku katakan tadi, jika dia meningkatkan kapasitas produksi suatu aset, dia masuknya ke
capital expenditure atau pengeluaran modal yang akan menambah biaya dari mesin itu sendiri. Sehingga mesinnya didebit sebesar biaya tadi 40 juta pada cash di kredit. Nah, ini keterangan apa sih? Ini keterangan yang berguna bagi kita saat melakukan penyusutan nantinya. Jadi, dia itu ingin memberitahu bahwa walaupun mesin B ini ditingkatkan kapasitas produksinya, tapi usia manfaat atau umur ekonomisnya ini sama kok. Gitu. Yang ini tetap 100.000 jam. Gitu. Untuk nomor 1 udah selesai, lanjut nomor 2, curang penyesuaian. Apa aja sih yang perlu kita sesuaikan? Yang perlu kita sesuaikan ialah seluruh aset yang dimiliki oleh PT PKN. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, tanah tidak disesuaikan. Yang kedua, mesin A. Hati-hati ya teman-teman. Di transaksi tadi, mesin A sudah ditukar dengan mesin D, sehingga kita tidak lagi punya mesin A karena kita sudah menghapus mesin A di sini. Lanjut ke mesin B. Kita cek terlebih dahulu apakah ada transaksi yang mempengaruhi nilai mesin B. Ada satu transaksi yang menambah nilai mesin B, yaitu transaksi yang terakhir ya, menambah mesin B sebesar 40 juta rupiah. Tapi di sini teman-teman, kita lihat keterangannya tidak menambah usia manfaat mesin tersebut. Sehingga walaupun kualitas dari mesin B ini ditingkatkan, tapi usia manfaatnya tetap. Ya. Sehingga penyesuaiannya 325 juta ini dikurangi dengan residunya 25 juta kan sama dengan 300 juta kan. 300 juta ini dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 100.000 jam, sehingga dapatlah 3.000. Kemudian yang 3.000 ini kita kalikan dengan keterangan di nomor 5 ini. Mesin B digunakan sebanyak 15.000 jam pada tahun 2023. Sehingga diketahui biaya penyusutan untuk mesin B ialah 3.000 dikalikan dengan 15.000 jam, sehingga didapat biaya penyusutan sebesar 45 juta rupiah. Lalu lanjut mesin C. Mesin C dibeli pada tanggal 25 Maret 2023. Harganya 275 juta dan nilai residunya sebesar 25 juta. Garis lurus selama 5 tahun. Artinya, biaya perolehan yaitu 275 juta. Ini harus kita kurangi dengan nilai residunya untuk bisa mendapatkan biaya yang harus kita depresiasikan atau kita susutkan selama 5 tahun. Dapatlah 250 juta. Dibagikan dengan 5 tahun, sehingga per tahunnya kita harus menyusutkan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita hitung dari tanggal pembelian kita ini sampai tanggal 31 Desember 2023 sudah berapa bulan sih mesin C ini digunakan, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti ada 9 bulan kan. Artinya penyusutan per tahun yaitu 50 juta ini kita kalikan dengan 9/12 karena kita hanya menggunakan selama 9 bulan, sehingga didapatlah penyusutannya 37.500.000 rupiah. Oke, lanjut ke mesin D. Mesin D ini baru kita dapatkan di tanggal 3 Juli 2023. Dan disinilah kegunaan keterangan ini. Mesin D memiliki nilai residu 20 juta, disusutkan secara garis lurus selama 5 tahun. Artinya, biaya perolehan mesin D tadi
yang ini harus kita kurangi dengan nilai residunya 200 kurangi dengan residunya 20 juta dibagi dengan 5 tahun, sehingga didapat penyusutan per tahunnya ialah 36 juta rupiah. Lalu kita hitung dari tanggal 3 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023 udah berapa bulan sih? Karena dia beli di awal bulan banget ya, sehingga bulan Juli ini dihitung. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, sehingga ada 6 bulan. Sehingga penyusutan yang harus kita bebankan ialah 36 juta dikalikan dengan 6/12, sehingga didapatlah beban penyusutan sebesar 18 juta rupiah. Lanjut ke vehicle A. Nah, untuk vehicle A, dia menggunakan metode saldo menurun dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai residu 25 juta. Nah, untuk vehicle A, metode yang digunakan ialah saldo menurun dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai residu 25 juta rupiah. Nah, jangan panik dulu teman-teman. Untuk saldo menurun, tarifnya hanyalah sebesar 2 kali dari garis lurus. Kalau garis lurus untuk 4 tahun itu 25% dengan asumsi tidak ada nilai residu, karena 100% dibagi 4 itu adalah 25, maka untuk saldo menurun 2 kalinya, sehingga 50% dari carrying value. Berbeda dengan garis lurus, untuk saldo menurun, cara menghitungnya ialah tarif dikalikan dengan CR atau carrying value atau nilai buku, nilai sisa. Dan dia tidak perlu dikurangkan dengan nilai residunya. Tidak perlu dikurangkan ya. Jadi untuk tahun pertama tarifnya kan 50%. Langsung aja dikalikan dengan harga perolehannya 200 juta. Sehingga penyusutan untuk tahun pertama ialah 100 juta. Nah, lalu di tahun kedua, karena dia telah disusutkan dengan 100 juta, maka harga perolehan yang di awal yaitu 200 kita kurangi dengan 100 juta. Sehingga carrying value atau nilai bukunya tersisa 100 juta rupiah. Dan ini yang akan kita kalikan dengan tarif 50% lagi untuk mendapatkan beban penyusutan di tahun kedua. Ya. Sehingga di tahun kedua didapatlah beban penyusutan sebesar 50 juta rupiah. Dan ini akan mengurangi carrying value lagi. Jadi, carrying value yang awalnya 100 akan dikurangi dengan 50, sehingga carrying value sekarang adalah 50 juta rupiah. Per bulan Januari 2023, karena tadi kita telah menyusutkan selama 2 tahun ya, untuk tahun 2021 dan tahun 2022. 2021 tadi kan kita menyusutkan 100 ya. Tahun 2022 kita menyusutkan 50. Sehingga tahun 2023 otomatis kita menyusutkan sebesar 25 juta, yaitu 50% dari 50 juta. Nah, karena kita ingin menghitung penyusutan per tanggal 31 Desember 2023 dan ini adalah data terupdate per tanggal 31 Desember 2022. Benar ya teman-teman, udah 150 juta yang disusutkan selama 2 tahun dari 2021 sampai 2022. 100 untuk tahun 2021 dan 50 untuk tahun 2022. Dan di 2023 disusutkan sebesar 25 juta. Sehingga itulah yang harus kita jurnal, yaitu penyusutan sebesar 25 juta rupiah. Lanjut, untuk building, karena kita telah membeli building tadi, maka kita harus menyusutkannya. Di informasi tambahan, gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun. Nah, tadi kita kan udah tahu harga perolehan gedung ialah 2.240 juta rupiah kan. Karena tidak tersedia nilai residu, berarti diasumsikan gedung disusutkan sepenuhnya tanpa nilai residu. Sehingga
2.240.000.000 tadi ya, ini kita bagikan langsung dengan 20, sehingga didapatlah per tahunnya kita menyusutkan 112 juta rupiah. Nah, karena kita baru membeli gedung di tanggal 7 Oktober, maka kita hanya menyusutkan selama bulan Oktober sampai bulan Desember, yaitu ada 3 bulan, sehingga 112 juta yang tadi kita kalikan dengan 3/12. Ini juta ya teman-teman, sehingga didapatlah biaya penyusutan building di tahun 2023 sebesar 28 juta rupiah. Baik, lanjut kita akan menyesuaikan prepaid insurance. Karena diketahui di sini kita membayar asuransi selama 5 tahun sebesar 20 juta rupiah, artinya biaya untuk per tahunnya ialah 4 juta rupiah. Nah, karena kita membayar di bulan Oktober 2023, artinya kita hanya menggunakan selama 3 bulan ya. Oktober sampai Desember itu adalah 3 bulan. Jadi 4 juta kita kalikan dengan 3/12, sehingga didapatlah hasilnya 1 juta rupiah. Ini akan kita sesuaikan insurance expense pada prepaid insurance sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyesuaikan prepaid utilities. Seperti yang aku bilang tadi, kita tidak bisa langsung menganggapnya sebagai expense karena kita baru menggunakan selama 3 bulan, yaitu Oktober sampai dengan Desember. 10 juta rupiah ini harus kita sesuaikan, kita kalikan dengan 3/12. Dapatlah 2.500.000 rupiah. Ini akan kita adjustment utilities expense pada prepaid utilities sebesar 2.500.000 rupiah. Baik, sekiranya begitulah penjelasan untuk soal pertama. Lanjut kita bahas soal kedua. Baik, kita lanjut ke soal kedua tentang obligasi. Di sini disebutkan perusahaan PT Klacai Nongcap ini menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1.000 per lembarnya. Jadi total face value dari obligasi yang diterbitkan oleh PT Klacai ini ialah 140 lembar dikalikan dengan 1.000, yaitu nilai nominal per lembarnya, totalnya ialah 140.000. Ini sebagai face value atau nilai nominal dari obligasinya. Kemudian disebutkan juga diterbitkan dengan waktu jatuh tempo 2 tahun dan bunga kuponnya 6% yang dibayar setiap semester. Artinya dalam setahun perusahaan PT Klacai ini akan membayar bunga sebanyak 2 kali, yaitu tiap 6 bulan, tiap semesternya. Sehingga karena dia jatuh temponya 2 tahun, otomatis dia ada 4 kali pembayaran bunga karena setahun kan 2 kali. Sehingga di sini N-nya ialah 4. Jadi perlu diingat ya teman-teman, N ini bukanlah tahun, bukan jatuh temponya, tapi berapa kali dia pembayaran bunga selama periode obligasinya tersebut. Dan disebutkan bahwa bunga kuponnya 6%. Nah teman-teman, yang perlu diingat ialah setiap kali ada penyebutan bunga, entah itu bunga kupon atau bunga pasar, itu pasti dalam bentuk tahunan, sehingga kita harus mengkonversi ke dalam periode pembayaran bunganya. 6% ini kan untuk 12 bulan, harus kita bagi 2 agar kita bisa mendapatkan bunga selama 6 bulan. Sehingga di sini bunga kuponnya menjadi 3%. Oke, bunga kupon itu ialah tingkat bunga yang akan kita kalikan dengan nilai nominal. Itulah sejumlah bunga yang akan kita bayarkan kepada pemegang obligasi setiap pembayarannya, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Lalu di sini disebutkan bahwa bunga pasar obligasi untuk obligasi dengan resiko yang setara ini adalah 5%. Maksudnya apa? Maksudnya obligasi yang sama seperti obligasi yang kita terbitkan yang ada di pasar itu bunganya cuma 5%. Jadi liternya dia hanya memberikan 5% saja, sedangkan obligasi yang kita terbitkan itu memberikan bunga 6%. Nah, otomatis para investor lebih memilih obligasi yang kita terbitkan kan.
karena dia memberikan return yang lebih besar. Nah, sehingga kita bisa menjual obligasi kita di atas nilai nominal ini. Karena kita memberikan return yang lebih besar dari obligasi-obligasi yang dijual di pasar gitu. Itulah yang mengakibatkan adanya premium, adanya diskonto, yaitu karena adanya perbedaan bunga pasar dan bunga obligasi yang kita terbitkan. Kemudian di sini kita ketahui bahwa interest payment-nya atau pembayaran bunga per periodenya sebesar $4.200. Didapat dari face value, kita kalikan dengan kupon rate-nya yaitu 3%. Kenapa 3%? Karena kita di sini membayar bunganya setiap 6 bulan sekali. Dan 6% ini adalah bunga untuk setahun, sehingga harus kita bagi 2 untuk bisa mendapatkan bunga untuk 6 bulannya. Oke, didapatlah 4.200. Dan perlu kita ingat, terbitnya di tanggal 1 Juli 2023 dan pembayaran bunganya setiap 6 bulan di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Baik, kita langsung masuk aja ke bagian A. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai wajar atau nilai kini atau present value, ini sama aja, dari obligasi yang kita terbitkan. Maksudnya ialah, kan kita menerbitkan obligasi dengan face value 140.000. Ini adalah besaran yang akan kita bayarkan saat obligasi kita jatuh tempo di 2 tahun yang akan datang. Nah, itu kan future value kan, nilai masa depan, yaitu 140.000. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih nilai kininya, berapa sih present value dari 140.000 ini dengan tingkat bunga pasar yang ada sekarang. Tingkat bunga pasar yang sekarang kan 2,5% atau 5% yang setahun. Nah, kita diminta untuk mendiskontokan nilai nominal kita ke nilai sekarang dengan bunga pasar sekarang. Caranya ialah kita bisa menggunakan tabel bantu. Di sini kita udah disediakan tabel bantu, yaitu tabel present value untuk single payment dan untuk ordinary annuity. Bedanya apa? Kalau single payment itu untuk menghitung berapa sih nilai sekarang dari pembayaran sekali yang akan kita bayar di masa yang akan datang. Jadi ini kita gunakan untuk menghitung nilai pokok dari obligasi. Sedangkan ordinary annuity kita gunakan untuk menghitung berapa sih nilai sekarang dari bunga yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Karena kan kita membayar bunga itu kan berangsur-angsur ya, setiap periode. Jadi tidak hanya sekali. Dalam hal ini kita membayar bunga sebanyak 4 kali, sehingga kita menggunakan tabel yang kedua ini. Jelas ya teman-teman, kalau menghitung present value untuk nilai pokok menggunakan yang single payment, nilai pokok dari obligasi. Kalau menghitung present value dari total bunganya, itu menggunakan ordinary annuity. Yang harus kita temukan dari tabel ini ialah faktor diskonto yang akan kita kalikan dengan nilai nominal kita. Nah, ini ialah tingkat bunga pasar, dan yang ke bawah ini ialah periodenya. Kita ketahui bahwa dalam soal untuk periodenya sebanyak 4 kali, sehingga yang kita gunakan ialah baris keempat ini. Dan tingkat bunga pasar ialah 2,5%, sehingga kita dapat faktor diskonto yang kita kalikan dengan nilai nominal ialah 0,90595 ya. Periodenya 4 dan tingkat bunganya 2,5%. Langsung kita kalikan, didapatlah present value dari face value kita ialah $126.833. Dan kita juga harus menghitung present value dari bunganya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah cicilan bunga kita ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi juga ialah yang kita kalikan itu hanyalah jumlah cicilan bunga kita per periodenya, jadi bukan total pembayaran bunga kita. Biasanya ini disebut sebagai PMT, yaitu 4.200. Tadi kan didapat dari face value dikalikan dengan kupon rate kita yang 6 bulan ini. Dan seperti yang tadi,
Kita cari faktor diskontonya dengan periode 4 sebanyak 4 kali. Kita menggunakan baris di bawah ini dan tingkat bunga pasar 2,5%. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik, jangan sampai kita menggunakan coupon rate, karena yang kita gunakan dalam mencari faktor diskonto ini ialah tingkat bunga pasarnya, bukan bunga kupon. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa faktor diskonto yang kita gunakan untuk mengalihkan pembayaran bunga per periodenya ialah 3,76197 didapat dari periodenya sebanyak 4 dan bunganya 2,5%. Sehingga total present value dari bonds payable yang kita terbitkan ialah 142.633,274 dolar. Dan ini melebihi nilai nominal kita ya teman-teman. Karena apa? Karena tadi kupon rate kita ini lebih besar dari market rate-nya. Kemudian lanjut soal B. Apakah obligasi dijual dengan diskonto atau premium, dan berapakah nilai premium atau diskontonya? Seperti yang udah aku sebutkan tadi teman-teman, karena present value dari bonds payable kita itu lebih tinggi dari face value, maka obligasi yang kita terbitkan dijual dengan premium karena kupon rate kita lebih besar dari market rate. Bunga yang kita tawarkan itu lebih besar dari bunga yang ditawarkan di pasar, sehingga kita bisa dong menjual obligasi kita dengan harga yang lebih mahal dari face value-nya. Itulah teman-teman. Begitu juga kalau kasusnya diskonto ya. Misalnya nih, diskonto itu kan kupon rate kita, bunga yang kita tawarkan ke calon investor itu kan lebih kecil ya, lebih kecil dari market rate. Bunga yang kita tawarkan lebih sedikit dari bunga yang ditawarkan di pasar. Otomatis calon investor kan cenderung lebih memilih obligasi yang dijual di pasar, sehingga mau gak mau agar obligasi kita terjual, kita jual lah di bawah nilai nominal. Sehingga kalau kasusnya diskonto, cash yang kita terima di bawah dari nilai nominal. Berbeda dengan premium. Premium artinya kita bisa menjual lebih tinggi dari nilai nominal. Ini juga nyambung ke soal yang C ya, jurnal transaksi saat penerbitan obligasi. Nah, saat penerbitan kita harus mencatat sebesar nilai wajarnya, nilai wajar atau present value-nya yang udah kita hitung tadi, yaitu sebesar 142.633,274 dolar. Sehingga cash pada bonds payable sebesar uang yang kita terima saat penerbitan, yaitu 142.633,274 dolar. Oke, kita lanjut ke soal bagian D. Buatlah schedule amortisasi premium atau diskonto menggunakan metode effective interest dari penerbitan hingga jatuh temponya. Seperti yang kita ketahui, untuk schedule amortisasi terdiri dari periode, kemudian bunga yang dibayar per periodenya, lalu interest expense-nya, kemudian premium yang diamortisasi per periodenya, sisa premium yang belum diamortisasi, dan carrying value. Kita mulai dari periode 0. Periode 0 ini adalah periode saat penerbitan obligasi, yaitu di tanggal 1 Juli 2023. Kita masukkan carrying value-nya, yaitu sebesar 142.000 sekian tadi yang udah kita hitung menggunakan rumus present value. Dan selisih antara present value dengan face value-nya itu merupakan premium yang harus kita amortisasi. Artinya jumlah premium yang harus kita habiskan. Jadi nanti di akhir periode jumlah premium ini harus 0 dan carrying value-nya itu harus sama dengan face value. Jadi setiap periodenya itu kita harus mengalokasikan premium untuk diamortisasi atau dikurangkan dari bonds payable-nya. Karena nanti di akhir periode kita akan membayar sejumlah dengan face value, yaitu 140.000 tadi. Nah, karena di awal kita ngejurnal di pembukuan sejumlah ini, sehingga per periodenya kita harus mengurangin
sampai nanti di akhir periode jumlah bonds payable-nya sama dengan face value-nya, yaitu $140.000. Kan kita menerbitkan obligasi di 1 Juli 2023, sehingga pembayaran bunga pertama yaitu 6 bulan setelah penerbitan itu di 1 Januari 2024. Interest to be paid atau interest yang dibayarkan itu sama setiap periodenya, namun interest expense-nya yaitu interest yang diakui sebagai bebannya itu berbeda-beda. Interest expense dihitung dari carrying value dikalikan dengan market rate yang sebesar 2,5% tadi. Jadi interest expense untuk periode pertama ialah carrying value di periode sebelumnya dikalikan dengan market rate yaitu 2,5%, sehingga interest expense-nya ialah 3.565, sekian. Dan premium yang diamortisasi ialah selisih dari interest yang dibayarkan dikurangkan dengan interest expense-nya, sehingga didapat premium untuk periode pertama diamortisasi sebanyak 634, sekian. Sehingga premium yang belum diamortisasi atau sisa premium yang belum diamortisasi ialah jumlah premium awal dikurangkan dengan premium yang baru aja kita amortisasi, sehingga didapat 1.999, sekian. Dan carrying value kita akan berkurang sejumlah amortisasi premium kita. Jadi carrying value kita sekarang ialah carrying value awal yang sebelumnya dikurangkan dengan premium yang baru aja kita amortisasi, sehingga didapat carrying value kita sekarang 141.999, sekian. Begitu juga untuk periode yang selanjutnya. Karena kita menerbitkan obligasi di 1 Juli 2023 dan jatuh tempo di 2 tahun yang akan datang, sehingga jatuh temponya di 1 Juli 2025. Dan per tanggal ini bonds payable kita harus sesuai dengan face value kita yaitu 140.000. Kemudian premium kita juga sudah harus habis. Jadi sebenarnya carrying value kita di akhir periode ini itu 139.999, sekian. Tapi karena tujuan kita untuk mempaskan bonds payable kita sejumlah dengan face value, jadi tidak masalah kalau kita menambah atau mengurangi sedikit interest expense-nya dengan tujuan menyamakan carrying value dengan face value yang kita terbitkan. Begitu pula untuk premium yang diamortisasinya. Jadi untuk periode ini bisa kita hitung aja carrying value awalnya kita kurangkan dengan face value-nya 140.000, didapatlah 682,811. Inilah yang harus kita amortisasi. Kemudian interest expense-nya bisa kita dapat dari 4.200 dikurangkan dengan premium yang harus kita amortisasi, didapatlah sekian, sehingga bond carrying value kita di akhir periode itu sesuai dengan face value. Oke, kita lanjut ke soal yang Nah teman-teman, tadi kan kita udah bikin schedule amortisasi ya. Tapi schedule amortisasi ini tidak akan berpengaruh ke dalam pembukuan kita kalau kita nggak melakukan pencatatan di jurnal. Di sini kita diminta untuk melakukan pengakuan bunga akrual sekaligus amortisasi premium di tanggal 31 Desember 2023. Jurnal yang harus kita buat ialah dengan mendebit interest expense sejumlah yang telah kita hitung tadi. Kemudian bonds payable di debit agar berkurang sejumlah 634,17, sama dengan amortisasi premium di periode pertama tadi. Ya tujuannya memang untuk mengurangi carrying value dari bonds payable-nya. Jadi dari yang awalnya pencatatan saat penerbitan itu 142.633 sekian ini kita kurangkan dengan premium amortisasi, sehingga nanti menjadi 141.999, sekian. Jadi bonds payable yang awalnya kita catat segini di kredit kita kurangkan dengan cara kita debitkan sejumlah 634,17, dan kreditnya ialah interest payable, yaitu sejumlah pembayaran bunga yang memang seharusnya kita bayarkan di tiap periodenya, tapi karena di sini masih tanggal 31 Desember 2023 dan belum 1 Januari 2024, maka di sini kita akui sebagai utang kita.
karena baru dibayar besok ya, di tanggal 1 Januari 2024, sehingga kita masih punya kewajiban pembayaran bunga sebesar 4.200. Kemudian jurnal untuk besoknya di 1 Januari 2024 tinggal kita debitkan interest payable yang tadi kita jurnal ya, dan kita mengkreditkan kas, karena di sini kas kita keluar untuk membayar bunga sejumlah 4.200. Nah, ini kasusnya ketika pembayaran bunga itu dipisahkan oleh penutupan tahunan. Jadi kan setiap tahun itu perusahaan melakukan tutup buku. Karena di sini terpisah ya antara 2023 dan 2024, bayar bunganya di tahun 2024, tapi penerbitannya di tahun 2023. Dan setelah penerbitan ada 6 bulan periode obligasi yang sudah terlewati, sehingga 6 bulan itu harus kita akui bebannya. Sedangkan untuk tahun 2024 pembayaran bunga itu kan di tanggal 1 Juli 2024. Sama seperti pengakuan bunga di Desember sebelumnya. Bedanya ialah di sini dia tidak mengakui utang karena dia langsung membayar. Berbeda dengan yang tadi, dia mengakui utang terlebih dahulu karena memang dia belum bayar, dia baru bayar di tahun 2024. Jadi jurnal untuk pembayaran kedua ialah interest expense sebesar ini di periode kedua ya, kemudian bonds payable sebesar amortisasi premium di periode kedua pada cash sejumlah bunga yang dibayar. Baik, untuk soal selanjutnya ialah buatlah jurnal pelunasan saat jatuh tempo. Nah, seperti yang udah pernah aku sebutkan tadi, bahwa saat jatuh tempo kita akan melunasi bonds payable sejumlah dengan face value-nya. Face value yang tadi kita ketahui bahwa face value-nya 140.000. Nah, artinya saat jatuh tempo yang perlu kita lunasi hanyalah 140.000. Walaupun di awal kita ngakuin segini, tapi karena tadi ya ada amortisasi setiap periodenya, sehingga di akhir periode bonds payable kita akan sama dengan face value kita. Itulah yang akan kita debitkan sepenuhnya. Jadi bond payable di debit dan cash di kredit sebesar 140.000. Mungkin ada yang bingung nih, berarti investor rugi dong, karena ketika pelunasan dia menerima uang yang lebih sedikit dari uang yang ia bayarkan saat penerbitan awal. Jawabannya enggak. Karena kan setiap periodenya dia akan menerima bunga, dan bunga yang ia terima pun lebih besar dari bunga yang bisa ia terima jika ia beli bonds yang serupa di pasar. Jadi dia gak akan rugi dengan membeli bonds yang akan kita terbitkan.